Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari Ahmad Ozinuddin ini ada dua trik skenario besar yang dilakukan oleh Jokowi untuk memenjarakan Roy Suryo dan Rizwan Syarifar dan lain-lainnya, tapi nama dia tidak cacat di mata masyarakat. Ini akan diberlakukan oleh Jokowi berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik, berkaitan dengan kasus ijazah palsunya. Ini dijelaskan oleh Ahmad Ozinuddin. Artinya bagaimana? Masuk penjara Rizwan dan Roy Suryo dan kawan-kawannya, itu pengadunya bukan Jokowi nanti. Bukan Jokowi. Nama Jokowi akan tetap bersih. Bukan dari bersih dari segi hukum, bukan. Seakan-akan, seolah-olah bukan Jokowi yang memenjarakan orang ini. Ini dibuat skenarionya oleh Jokowi sekarang. Itu kata Ahmad Ozinuddin. Loh, kenapa begitu? Padahal sekarang kan Jokowi sudah diperiksa karena kasus pencemaran nama baik yang dikadukannya di Polda Metro Jaya sudah naik ke tingkat penyidikan. Berarti sudah ada calon tersangka. Dan calon tersangka itu adalah Rizwan Syarifar, Roy Suryo, dan kawan-kawannya. Itu diterangkan sendiri oleh pengacaranya. Ingat, yang diterangkan oleh pengacaranya. Tapi kata Ahmad Ozinuddin, nantinya Jokowi pura-pura bukan dia yang akan mengadukan Roy Suryo. Dia akan maafkan Roy Suryo dan Rizwan dan lain-lainnya seolah-olah di mata masyarakat nantinya. Seolah-olah. Tapi yang memenjarakannya bukan dia, tapi orang lain yang mengadukan. Dia namanya bersih, namanya baik, dia tidak mau memenjarakan orang lagi. Itulah kira-kira yang dikatakan oleh Ahmad Ozinuddin. Artinya di balik kasus ini nantinya Jokowi berlindung dengan kesucian. Dia maafkan kok Rizwan Syarifar dan Roy Suryo, yang mengadukannya bukan dia lagi, tapi orang lain. Dan apa yang akan terjadi nanti? Karena bukan dia yang mengadukan pencemaran nama baiknya, ijazah aslinya tak perlu diperiksa lagi. Skripsi yang dikadukan oleh Rizwan Syarifar tidak perlu lagi diperiksa. Itu ujung-ujungnya nanti. Kok bisa begitu? Itu pertanyaan kawan-kawan. Mari saya terangkan sedikit. Kenapa Ahmad Ozinuddin mengatakan ini ada dua skenario licik yang dimainkan oleh Jokowi? Agar kita mengerti skenario yang dikatakan oleh Ahmad Ozinuddin ini, kita harus tahu dulu. Delik yang diadukan oleh Jokowi itu adalah delik aduan. Apa itu delik aduan? Delik aduan itu adalah orang yang bersangkutan, yang namanya dirasa dicemarkan, itu yang langsung mengadukan. Artinya Jokowi yang dicemarkan nama baiknya, dia langsung mengadukan. Dan di Polda Metro Jaya sekarang ini, ada 4 laporan polisi yang dinaikkan menjadi penyidikan. Dari 6 laporan kemarin, 2 ditarik. Dari yang 4 itu 1 dari laporan Jokowi. Tapi yang 3 lagi ini mengadukan Roy Suryo bukan delik aduan. Karena tidak berkaitan langsung dengan ijazahnya Jokowi. Bukan dia yang dicemarkan nama baiknya. Penghasutan katanya. Penghasutan berita bohong. Rizwan Syarifar dan Roy Suryo ini berkaitan dengan berita bohong. Berita bohongnya bagaimana? Ijazah Jokowi asli dikatakan palsu. Menyebarkan berita bohong, kemudian penghasutan. Dihasutlah orang lain-lain dan terbukti orang terhasut. Kira-kira begitulah yang akan dilakukan nanti oleh kepolisian. Itu menurut Ahmad Ozinuddin. Setelah diperiksa Jokowi, kemudian setelah dinaikkan tersangka-tersangkanya, Jokowi menarik laporannya. Kalau dalam hal kejadian biasa, pencemaran nama baik seperti itu, kalau seandainya sudah ditarik laporan oleh Jokowi, karena apa? Karena dia merasa memaafkan. Dia seolah-olah mau memaafkan orang-orang yang mencemarkan nama baiknya. Seakan-akan dilihat orang dia mulia. Tapi penghasutan dan kabar bohong yang dilakukan 3 perkara lagi tetap lanjut. Tersangkanya itu juga. Itu yang saya maksudkan, seolah-olah berlagak suci, berlagak pemaaf Jokowi nanti. Itu kata Ahmad Ozinuddin. Tapi Roy Suryo dan Rizwan Syarifar tetap di penjara. Dan satu lagi, di waktu pemeriksaan, ini yang kedua skenario yang itu skenarionya. Skenarionya yang kedua ini, satu lagi. Waktu pemeriksaan nantinya di Surakarta atau di Solo, Jokowi tak pernah menyebutkan siapa yang dilaporkan dia kan? Sampai sekarang. Tak pernah dia menyebutkan. Itu skenarionya. Skenario, kenapa tidak disebutkan dia? Siapa-siapa yang mencemarkan nama baik? Dia cuma menyatakan, mengadukan kejadian. Itu dilihat oleh Ahmad Ozinuddin. Padahal kalau pencemaran nama baik itu, karena itu delik aduan, berbeda dengan delik umum, harus diterangkan siapa yang mencemarkan nama baiknya. Tapi Jokowi tak pernah menyebutkannya. Jadi ujung-ujungnya perkara Jokowi di Polda Metro Jaya, Jokowi tarik, dia nak mau, dia maafkan. Walaupun Roy Suryo dan Rizwan Syarifar terus memperkarakan dia seolah-olah berlagak suci dan memaafkan dengan menarik aduannya. Karena berbeda dari delik aduan dengan delik umum, itu berbeda. Yang 3 lagi jatuh ke delik umum. Itu siapa saja? Ada misalnya kejadian-kejadian tertentu, pembunuhan misalnya. Itu delik umum namanya. Tidak pun dilaporkan masyarakat, itu langsung diperiksa polisi, dinaikkan ke pengadilan sampai dihukum orangnya. Itu delik umum namanya kan? Jadi jatuhnya perkara Jokowi ini, kata Ahmad Ozinuddin, nanti jatuh ke delik umum. Itu dimainkan skenarionya dari sekarang.
Dari sekarangnya itu, Jokowi tak pernah menyebutkan siapa yang dilaporkan dia. Padahal kalau delik aduan untuk pencemaran nama baik ini, harus ada orang yang dilaporkan. Harus ada namanya. Misalnya, ada memaki-maki kita, si Anu. Siapa itu? Si Anu. Nggak mungkin dia nggak tahu si Rismon Sianipar segala macam kan. Kita misalnya dia mengadukan kawan kita, pencemaran nama baik kita. Kan kita sebutkan namanya, si A, si B, si C. Ini tidak. Ini tetap dimainkan. Cara permainan ini. Skenario ini tetap dilakukan. Kata Ahmad Kozainuddin. Makanya dia wanti-wanti dari sekarang. Ini yang 3 orang ini, tak ada legal standingnya untuk memperkarakan ijazah palsunya Jokowi. Pencemaran nama baik. Bukan dia yang dicemarkan. Tapi ini tetap diterima laporannya oleh Polda sekarang kan. Ini dia masalahnya, kata Ahmad Kozainuddin. Hati-hati. Berhati-hati dia menyuruh kawan-kawan kita ini berhati-hati semua. Artinya perkara ini harus dikawal. Ujung-ujungnya nanti, kawan-kawan, seandainya perkara yang 3 ini naikkan, Jokowi kan pura-pura udah bersih, dia udah mulia dia nih, memaafkan. Yang 3 ini, perkara ini dinaikkan. Kalau ancamannya di atas 5 tahun, Rismon Sianipar dan Roy Suryo bisa ditahan oleh pihak yang berwajib. Tapi kalau ancamannya di bawah 5 tahun, tidak bisa ditahan oleh pihak yang berwajib. Tapi kalau di atas 5 tahun, makanya pasal-pasalnya dimasukkan banyak-banyak agar ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Itu bisa dipaksa. Dipaksa ditahan. Bayangkan nanti Rismon dan Roy Suryo dan lain-lainnya langsung ditahan oleh kepolisian. Bagaimana dia cara membuktikan lagi nanti di UGM, tuntutan Rismon di UGM, tuntutan Roy Suryo di UGM dan lain-lain? Takkan bisa dilakukan lagi. Kalau bisa dilakukan karena Jokowi sudah memaafkan, dia akan tuntut UGM lagi kan? Sekarang kan lagi penuntutan di UGM. Dan itu tidak akan bisa dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar dan lain-lain lagi. Artinya skenario ini, nama Jokowi seolah-olah bersih di mata publik. Bukan dia yang mengadukan adalah orang yang sakit hati, yang lain lagi. Padahal ini tak ada legal standingnya, diterima oleh kepolisian. Apa artinya di sini? Ini permainan elit tingkat tinggi. Ini berbahaya, kata Ahmad Kozainuddin. Itu yang penting kita simak, kawan-kawan. Tapi kita berdoa, hal ini tidak terjadi lagi seperti di kasus Tom Lembong dan kasus-kasus yang lain. Udah hancur babak belur negara kita dibikin oleh Bang Jokowi ini kayaknya kan. Namun kita patut berterima kasih kepada Ahmad Kozainuddin. Sudah mulai mencerahkan diri kita. Terima kasih.